Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu tentang 7 kerajaan gaib yang diyakini ada di Indonesia. Di balik keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia, tersembunyi cerita-cerita mistis tentang kerajaan-kerajaan gaib yang menjadi bagian dari kepercayaan dan tradisi masyarakat. Dari kerajaan yang dipercaya berada di gunung-gunung hingga yang berada di dasar lautan, setiap kerajaan memiliki kisah unik dan penuh misteri. Mari kita jelajahi bersama dunia gaib yang penuh dengan mitos, legenda, dan kepercayaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ayo, kita mulai petualangan ini. Indonesia adalah gudangnya hal-hal aneh dan gaib yang penuh mitos serta kontroversi. Sejak dahulu kala, sebagian masyarakat Indonesia percaya pada keberadaan hal-hal tidak wajar tersebut, mulai dari benda-benda mistis, tempat-tempat angker, hingga kerajaan gaib. Keyakinan ini telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, menjadikan Indonesia sebagai negeri yang kaya akan cerita dan legenda mistis. Kerajaan gaib dipercaya ada di sejumlah titik di Indonesia. Di dalam kerajaan tersebut diyakini ada makhluk tak kasat mata yang memimpin dan memiliki kemampuan luar biasa. Beberapa orang di Indonesia mengaku pernah sampai ke wilayah kerajaan itu. Penasaran di mana saja kerajaan gaib yang masih dipercaya keberadaannya? Yuk, simak selengkapnya. 1. Kerajaan Gaib Laut Selatan. Dari seluruh kerajaan gaib yang ada di Indonesia, kerajaan Laut Selatan mungkin adalah yang paling ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Mitos tentang keberadaan ratunya pun masih dipercaya oleh sebagian orang. Ada banyak versi di masyarakat tentang sosok penguasa Laut Selatan di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah adanya keterkaitan antara kerajaan Laut Selatan dengan kerajaan Mataram. Konon, Ratu Laut Selatan adalah keturunan Prabu Siliwangi. Pada saat itu, sang permaisuri tengah mengandung 2 orang putri. Salah satunya dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan Pulau Jawa, sementara yang satunya lagi bernama Dewi Lanjar, penguasa utara pantai Jawa. 2 kerajaan gaib Alas Purwo. Kerajaan gaib Alas Purwo dipercaya berada di dalam hutan lindung yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian masyarakat menganggap bahwa kerajaan Alas Purwo adalah kerajaan gaib terbesar yang ada di Indonesia. Kesan mistis yang ditimbulkan dari hutan lindung tersebut semakin memperkuat keyakinan orang tentang keberadaan kerajaan Alas Purwo. Hingga kini, masih banyak masyarakat yang melakukan pertapaan atau bersemedi di Alas Purwo. Konon pada zaman masuknya Islam ke tanah air, Alas Purwo menjadi tempat persembunyian para raja di sekitar Banyuwangi yang menolak untuk masuk Islam. 3. Kerajaan Gaib Gunung Merapi. Tak dapat dipungkiri lagi, Gunung Merapi sejak dulu dipercaya memiliki hal-hal mistis. Konon ada begitu banyak jin yang tinggal di gunung ini hingga membentuk suatu kerajaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi meyakini bahwa lokasi yang dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para jin itu adalah di Pasar Bubrah yang berada di dekat puncak Gunung Merapi. Jika dilihat secara kasat mata, Pasar Bubrah hanya terlihat seperti tumpukan bebatuan. Namun, penduduk lereng Merapi percaya bahwa tempat tersebut memiliki aura mistis yang sangat kuat. Menurut kepercayaan setempat, kerajaan gaib Gunung Merapi dipimpin oleh Eyang Merapi. 4. Kerajaan Gaib Pulau Mas. Kerajaan Gaib Pulau Mas terletak di Indramayu, di mana masyarakat percaya bahwa Pulau Mas adalah tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Secara kasat mata, kerajaan ini hanya terlihat seperti rawa-rawa saja. Namun, bagi mereka yang memiliki kemampuan penglihatan batin khusus, rawa-rawa tersebut tampak sebagai kerajaan megah yang terbuat dari emas berkilauan. Legenda kerajaan gaib Pulau Mas bermula dari seorang raja bernama Wiralodra. Saat sedang membabat hutan untuk mendirikan sebuah kerajaan, Raja Wiralodra dihalangi oleh Raja Gaerdinata, penguasa hutan tersebut. Pertempuran sengit berlangsung selama 11 bulan. Berkat mediasi dari Raja Gaib Kalacungkring, akhirnya kedua raja tersebut berdamai dengan syarat Raja Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Gaerdinata. Hingga kini, masyarakat setempat masih percaya dengan legenda tersebut, sehingga mereka lebih berhati-hati saat melewati tempat ini.
5. Kerajaan gaib Uwentira. Tidak hanya di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi juga terdapat mitos kerajaan gaib yang cukup terkenal, yaitu Kerajaan Uwentira. Tempat yang jika dilihat dengan mata biasa hanya terlihat sebagai kebun kopi ini memiliki kesan angker dan banyak menyimpan aura mistis. Keberadaan Kerajaan Gaib Uwentira sendiri terletak di perbatasan antara Kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong. Jika berkunjung ke tempat ini, isu melihat satu tugu berwarna kuning. Tugu tersebut dipercaya salah satu tempat sebagai gerbang menuju Kerajaan Gaib Uwentira. 6. Kerajaan Gaib Negeri Paluantan. Terdapat mitos tentang sebuah kerajaan gaib bernama Negeri Palo. Mitos ini berasal dari daerah Palo, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Di kawasan hutan pedalaman di daerah Palo, dipercaya terdapat sebuah kerajaan gaib yang sangat besar. Makhluk astral penghuni kerajaan ini sering menculik penduduk sekitar. Karena sering menunjukkan diri kepada manusia, kemunculan makhluk astral dari negeri Palo ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa bagi warga setempat. Keberadaan kerajaan gaib ini menambah kekayaan cerita mistis yang ada di Indonesia. 7. Kerajaan Gaib Padang 12. Selain Kerajaan Gaib Negeri Palo di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang, terdapat satu kerajaan gaib lagi yang dipercaya oleh masyarakat, yaitu Kerajaan Gaib Padang 12. Padang 12 adalah sebuah daerah yang diselimuti pasir dengan luas 12 km persegi. Seperti kerajaan-kerajaan gaib lainnya, tempat ini pun memiliki aura mistis yang sangat kental. Masyarakat sekitar percaya bahwa Kerajaan Gaib Padang 12 dihuni oleh orang Limun, makhluk sebangsa jin Muslim. Ada juga yang menyebut mereka sebagai keturunan langsung dari malaikat Marut dan Harut. Salah satu kisah terkenal tentang bertemunya orang Limun dan masyarakat sekitar melibatkan seorang bidan yang bertugas di daerah tersebut. Pada suatu malam, sang bidan didatangi oleh sepasang suami istri yang meminta bantuannya untuk membantu persalinan. Tanpa banyak bertanya, dia pun membantu ibu tersebut melahirkan. Setelah selesai, suami istri yang tidak memiliki uang tersebut membayar sang bidan dengan kunyit. Sang bidan menerima pemberian tersebut dengan ikhlas. Ajaib, keesokan harinya saat bangun, sang bidan terkejut melihat kunyit pemberian suami istri yang dibantunya melahirkan itu berubah menjadi sebongkah emas. Penduduk setempat percaya bahwa orang-orang beruntung yang bisa bertemu dengan orang Limun adalah mereka yang memiliki hati suci dan baik. Terima kasih telah menyimak pembahasan kami tentang kerajaan-kerajaan gaib di Indonesia. Mitos dan legenda ini tidak hanya memperkaya budaya dan tradisi kita, tetapi juga mengingatkan kita akan betapa luas dan misteriusnya dunia yang kita tinggali. Apakah Anda percaya atau tidak, cerita-cerita ini telah menjadi bagian dari warisan nenek moyang kita yang terus hidup hingga hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan juga pengalaman atau cerita mistis yang Anda ketahui di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan tetap waspada. Siapa tahu cerita berikutnya adalah tentang tempat di dekat Anda.